ciri pemuda akhir zaman, tentunya kita harus mengetahui dulu akhir zaman itu seperti apa. Apakah kita memang sudah berada di akhir zaman atau masih di tengah-tengahnya, jadi akhir zaman masih lama atau bagaimana? Nah, sebelum masuk ke pembahasan tersebut, alangkah baiknya sebelum kita masuk pada ciri-ciri pemuda akhir zaman, alangkah baiknya kita mengetahui dahulu bahwa insya Allah ini sudah diketahui oleh semua, hanya pengingat, yaitu Islam adalah agama yang paling sempurna dan paling diridhai Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi madamatis samawat wa ba'd. Kepada yang saya hormati para sesepuh di Masjid Al-Manar ini dan para pemuda-pemudi semuanya, semoga pada kesempatan sore kali ini kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya dan menjadi Ramadan yang terbaik kita. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya diamanahi untuk menyampaikan materi tentang ciri pemuda akhir zaman. Sebelum saya lanjut, tadi cuman mengislah. Nama saya Saifur Rahman. Nama saya Saifur Rahman. Tadi sempat dibaca Saifur Rahim. Itu. Berbicara tentang ciri pemuda akhir zaman, tentunya kita harus mengetahui dulu akhir zaman itu seperti apa. Apakah kita memang sudah berada di akhir zaman atau masih di tengah-tengahnya, jadi akhir zaman masih lama atau bagaimana? Nah, sebelum masuk ke pembahasan tersebut, alangkah baiknya sebelum kita masuk pada ciri-ciri pemuda akhir zaman, alangkah baiknya kita mengetahui dahulu bahwa insya Allah ini sudah diketahui oleh semua, hanya pengingat, yaitu Islam adalah agama yang paling sempurna dan paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Islam bukan hanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW saja, tapi seluruh nabi dan rasul sejak Nabi Adam, kemudian rasul pertama Nabi Nuh, itu semuanya agamanya Islam. Dalam ayat Al-Quran ditegaskan, Innad dina indallahi al-Islam. Jadi Islam adalah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mungkin nabi-nabi sebelumnya beragama lain. Adapun ada yang menisbatkan bahwa Nabi Isa membawa agama Kristen, kemudian Nabi Musa membawa agama Yahudi. Nah, itu di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan bahwa itu adalah itu adalah penyebutan bagi kaum tersebut. Yahudi dinisbatkan kepada salah satu anak Nabi Yakub, ya, Nabi Yakub yang dijuluki oleh Israel. Israel itu artinya bagus aslinya, ya. Israel itu artinya Abdullah. Israel itu bahasa Ibrani dan bahasa Arabnya itu Abdullah. Kalau bahasa Indonesianya hamba Allah. Dan jadi julukan Nabi Yakub itu dulu Israel. Makanya di Al-Quran sering disebut Biya Bani Israel, yaitu wahai anak keturunan Nabi Yakub. Dan salah satu anak Nabi Yakub adalah ada yang namanya Yahuda. Nah, dari sinilah disebut Yahudi.
Itu. Kemudian adapun apa? Nasrani, nah itu dari kata kota kelahirannya Nabi Isa, yaitu Nazaret. Makanya disebut Nasrani. Nah, itu pembahasannya panjang nanti. Jadi intinya kita kembali bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala.